Mas Bim, HP gue rusak Mas Bim habis zooman gardu waktu itu. 3 jam Mas Ones, zoom gardu 3 jam. Iyalah. Panas banget pasti. Sambil di-charge. Habis kelar zooman langsung temporary suhu, gue bilang anjing kena covid handphone gue. Sampai udah 3 kali ganti baterai masih begitu mulu. Ini akhirnya gue ingetin sekarang. Kalian pernah berpikir nggak kalau ini virus itu nggak akan pernah kelar? Mungkin sih. Itu serem banget nih. Halo, selamat siang, pagi, sore, malam yang nonton video kali ini. Hari ini kita ngobrolan lagi nih, ngelanjutin obrolan-obrolan kemarin yang udah kita lakukan bareng teman-teman brand. Kali ini kita bareng artis-artis, apa kita bilang ya, street artisan ternama ibu kota. Gue bukan termasuk berarti. Indonesia. Oh gitu, Mas Niko. Indonesia malah. Kita ada Saya kan biasa. Sini ada Miko, To You Love Me dari Jogja, Mas Ones, ya, dan Mas Aram, Toter, Warmo Toter. Oke, nah ini kita siang ini mau ngobrol-ngobrol nih, Mas ganteng. Ya sebenarnya kita pengen ngobrolnya adalah during COVID ini kan brengsek nih ya. Kita semua di rumah nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang ada cuma zoom-zooman gini aja nih. Kalau yang ngantor mungkin yang masih ada kerjaan bisa zoom-zooman kantor, tapi yang kagak ada kan kayak lo tadi itu Mas Anes, zoom-zooman 3 jam, telepon akhirnya kena COVID gitu. Nah, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol kesehariannya mas-mas ganteng ini sekarang ngapain aja sih? Kan biasanya mungkin keluar gambar gitu ya. Sekarang kan nggak mungkin loh jalan keluar gambar gitu kan. Nah, kira-kira boleh ceritain nggak hari kesehariannya pada ngapain sih abang-abang ganteng? Mungkin bisa start dari siapa nih? Dari Om Miko dulu kali ya. Waduh. Dari Mas Aram tuh yang paling tua aja dulu. Yang paling tua gitu. Kita main di umur nih kalau gitu. Mas Aram. Gak sopan kalau ngeduluin yang tua. Iya, nanti ditoyor kita nanti semua. Gimana Ram? Gue ya, ya kalau kerjaan banyak yang pending sih jadinya ya kan. Proyek-proyekan mural udah pasti tuh mundur semua. Paling kemarin masih ada desain dari rumah, sama kadang ke studio temen lah ya. Cuma ya makin terakhir makin serem sih. Jadi kemarin masih sempat kumpul lah di studio gitu ngerjain bareng. Cuma terakhir ya udah di rumah aja mau nggak mau gitu. Seharian ya udah depan komputer aja lah. Tapi lo di rumah nggak gambar, Ram? Gua kebetulan, nah ini nih yang ribet karena project pending anjing. Project pending kan berarti gajian segala macam mundur nih. Asem. Ya kan? Nah, gua istilahnya kalau buat project yang ya istilahnya mesti mikir lagi buat apa yang bisa menghasilkan gitu sekarang. Paling ya sementara sih masih kerja jadinya. Gitu. Kerja ngapain aja Ram sekarang Ram? Itu sih. Soalnya dengar katanya sekarang lebih ke desain sih jadinya mau nggak mau yang depan komputer. Kemarin kan katanya mau dimundurin tuh apa cicilan, tagihan dan lain-lain, ternyata nggak juga ya. Enggak ya. Tipu-tipu belum. Betul. Lagi diurus. Kayaknya jadi curhat banget gue. Pusing banget nih. Mau bantu cicilannya Mas Aram nih. Cicilan Harley gue belum kelar nih, Nah, itu dia. Nasib lah yang freelance. Berarti kerjaan-kerjaan dari klien masih masuk, Ram? Alhamdulillah masih ada lah beberapa. Masih ada ya? Lebih ke grafis-grafisan lah gitu. Coba kalau yang gambar di mana gitu udah sementara sih pending dulu semuanya. Ya kalau gue sih ngabisin waktu di rumah, tadinya kayak yang Nyoki sempat mancing tuh dari sekali gue pengen gambar serius, dia retokin anak gue, akhirnya gue ini aja sama anak gue karena nggak pernah bisa gue untuk misalnya mau ngapain serius gitu, untuk misalnya buat kerjaan aja gue harus kunci toko dulu nih biar anak gue nggak gangguin apa gimana. Ya paling tenang. Ya, kan kesempatan lu Mas Ones. Iya, karena gue jarang di rumah juga. Karena banyak teman-teman gue juga, wah lu gimana Mas Ones, lu orangnya nggak pernah betah di rumah. Nih sekarang ya gue harus betah-betahin ya,
bener-bener harus happy lah main sama anak-anak. Ya berenang ya dulu ngajarin anak gambar apa gimana. Kaleng-kaleng juga bisa-bisaan ya buat anak-anak gue nyoret-nyoret aja udah. Aja. Keluar rumah terakhir kapan Mas Ones? Kenapa? Keluar rumah terakhir kapan tuh? Keluar rumah buat servis handphone doang. Iya. Itu karena Masih buka ya Mas karena Ones ya? terang gue nano banget karena daerah Tangsel kan juga red zone. Terus daerah rumah gue, apalagi rumah gue di Lempau udah kayak perang dunia. Udah gue dari rumah gue di Kedaung ke rumah Lempau aja ribet jadi jalannya gara-gara ditutup blok. Dan udah aneh banget suasananya. Beneran tutup berarti ya? Jadi bener-bener nano kalau untuk keluar daerah rumah gue nih bener-bener nano. Misalnya bener-bener ada urgentnya aja gue keluar. Gitu. Biasanya di daerah Lempau tuh seketat itu, Mas Ones? Iya, komplek PU rumah gue itu udah semua diblok-blokin. Terus yang jalan yang nggak ada portalnya, yang perkampungan itu semua diblok-blok kayu gitu-gitu semua. Anjay, tegak. Ini serem banget ya. Serius banget ya? Iya, sampai segitunya. Tapi kalau kayak di Jogja itu. serius nih? Iya. Hah? Iya, Oh, gitu. Baru tahu loh. Iya. Di Jogja udah kena juga, Mas Niko? Banyak. Enggak terlalu banyak sih. Maksudnya banyak beberapa komplek perumahan itu kampung-kampung udah pada ditutupin gitu. Dan yang lucunya adalah orang-orang kampung itu bikin tulisan lockdown-nya itu yang ngaco-ngaco kayak gitu. Ya. Indonesian style lah. Iya, kayak lockdown itu ditulis lockdown gitu-gitu. Lockdown. Liburan ya. Yang penting pesannya nyampe ya Mas Niko ya. Karena Yang penting bacanya sama. bacanya sama, maksudnya kan itu. Ya. Terus kan gue juga kayak sempet keluar kehujanan nih, main sempet hujan nih. Gue servis handphone kehujanan, terus pulang pilek, terus jadi nano sendiri. Maksudnya, anjing nih, gue kenapa nih? Maksudnya karena ciri-cirinya kan ke arah ke situ juga kan. Akhirnya gue coba ngaranin diri, nggak main sama anak gue di toko aja dulu sampai pilek gue hilang apa gimana gitu aja. Jadi nano sendiri. Soalnya kita bisa jadi carrier sih ya, itu yang males sih ya. Betul. Kitanya nggak apa-apa, cuma ntar anak itu. apa di rumah kan, aduh tegang deh Pak. Ya kayak bini gue aja Mas, sempet maksain gue untuk cek ke rumah sakit. Cuman gue bilang, udah nggak usah daripada gue malah nano, nanti gue suspek, malah hidup gue malah down nih kan. Mendingan gue karantina sendiri aja. Serba salah ya. Sekarang eranya serba salah udah. Banyak penyakit ya kan. Ke rumah sakit mah kena ntar. Rumah sakit juga tegang, setuju kok. Setuju. Benar. Ke rumah sakit mah kena bisa. Malah tegang, males. Makanya mendingan udah nanoinin sendiri aja, diri sendiri aja. Kalau Mas Miko gimana Mas Miko? Lo terakhir gambar kan dulu, Mik? Gimana tuh, Mik? Iya, sebenarnya nggak jauh beda karena kan gue dari dulu emang di rumah kan, kerjanya juga di rumah. Bedanya cuma beberapa project itu di cancel. Maksudnya terus selama ini juga bikin karya di rumah, mencari kesibukan. Sama sekali nggak ada kerjaan. Iya. Terus keluar masih untuk sesekali makan soto di pagi. Terus udah gitu-gitu doang. Sama gambar, masih gambar. Masih rame kok yang orang keluar-keluar di Jogja kok makan soto apa gitu. Di minggu 2 kayak sebulan yang lalu yang mulai rame-ramenya itu masih sepi Jogja, nggak begitu rame. Nah, mulai minggu ini udah pada keluar semua kayaknya, emang pada udah bosen kayaknya. Jualan-jualan. Soto pagi udah mulai buka ya Mas? Jualan-jualan angkringan gitu udah pada buka kayak gitu. Tapi duduknya jauh-jauh Mas Mik. Iya, semeter 6 feet gitu. Tapi ya enggak, ada yang deketan lah, ada yang nggak pada peduli. Wah, gokil juga ya, cuek banget ya. Asli, Jogja itu kayaknya terlalu santai gitu, maksudnya mikirnya cuma, aduh, udahlah pasti berlalu gitu. Serem loh tapi Mas Mik kayak gitu malahan. Itu kayak nggak Jogja doang sih, Mik. Satu Indonesia kayak gitu, Mik. Enggak, apalagi kebanyakan kan di Jogja kan dari dulu pasti kayak gitu, kalem gitu loh, ada santai ya. Gitu lah. Maksudnya ketemu orang masih salaman gitu-gitu. Ya kayak kalau bisa ya. Gimana sih kalau nggak salaman gitu, bentar dikira sombong gitu-gitulah. Ada kan orang-orang gitu. Gue belum bisa tuh untuk nggak salaman ketemu orang, gue belum bisa tuh. Kadang gue udah gini kan nyentuh, terus orangnya malah nyodorin tangan. Oh iya berarti masih ada orang yang pengen juga tetap silaturahmi gitu. Serba salah tuh ya, serba salah ya Bang. Bener. Serba salah. Kayak gue awal corona, tadinya gue nggak panik banget lah, udah banyak, gue masih dari dalam diri gue prinsip gue kayak udah
kita lahir, kita mati itu semua udah ada ngatur, udah ada catatannya. Jadi gue ya pasrah aja. Mau kita jaga-jaga diri di rumah mulu juga, kalau emang waktunya kena, mesen makanan GoFood kena, kita kena juga ya kan. Jadi gue tadinya cuek aja gitu, maksudnya udah berserah diri kepada yang di atas lah. Tapi pas kesini-sini, terus karena kerjaan gue juga nyangkut dengan event, dan eventnya juga jadi anjlok semua, ambruk semua. Jadi gue mikirnya, wah kayaknya emang gue dari diri gue juga harus ngarantina diri nih, harus di rumah aja biar juga semuanya. Karena kalau semua orang nanti seperti gue juga malah tambah banyak gitu. Akhirnya gue coba kurung diri aja udah sekarang mah. Biar tambah cepat selesainya ya. Biar maksudnya biar berharap ya habis lebaran ya semua biar udah selesai. Amin. Mudah-mudahan sih banyak yang nggak bandel untuk mudik-mudik ya. Tapi kalau dari itu gimana tuh kok yang ke Jogja pada mudik kok? Nah, itu rata-rata yang kena itu yang dari Jakarta. Itu dia. Bawa kan berarti. Jadi kemarin ada di daerah mana ya, di Piungan atau apa lupa. Jadi ada satu orang itu dari Jakarta terus sakit. Biasa tipikal orang di kampung itu kan kalau sakit dijenguk kan satu kampung. Nah, satu kampung itu kena semua. Ya, kena semua. Wah. Jadi lucu gitu. Nah, iya, itu buktinya sih jadi nyebar gara-gara ya gimana ya nggak? Kadang juga apa ya penyebaran informasinya kalau di kampung gitu kan ada yang terlalu nggak begitu valid, tapi orang bisa nangkepnya langsung semuanya. Tapi kan ada juga yang nggak valid, tapi orang juga jadi bingung, jadi masih simpang siur gitu. Iya benar. Benar sih. Kalau di kampung kan orang-orang pasti, aduh, gimana juga ya. Tapi ini menarik nih. Kan insight yang dijelasin semuanya, kayak kita banyak dapat rintangan atau halangan, dan orang-orang sekitar kita juga mengalami ya itu nangkapnya beda-beda tuh, dan reaksinya beda-beda. Nah dari part kalian nih sebagai seniman atau street artist, bereaksi terhadap keadaan kayak gini tuh kayak gimana? Ya kalau gue sih coba nyenengin diri gue di rumah lah, ibaratnya ya, nyenengin main dengan anak, terus ya pokoknya coba enjoy di rumah lah, walaupun aslinya gue nggak betah di rumah gitu. Kalau gue sih mungkin ya pindahin aja kerjaan luar ke rumah gitu. Cuma mungkin kalau terpaksa ya mau nggak mau kali ya 1-2 kali keluar gitu loh. Cuma bukan buat senang-senang iseng-iseng ya gitu, kalau perlu aja. Ya benar. Ya kayak gue kan kayak kerjaan gue nyangkut dengan event, gue coba mikir ngajak collab dengan pergerakan aja, termasuk nanti dengan Gardu, dengan Never to Levis, dengan GSG, gue harus tetap bikin sesuatu apalah gitu. Sama Darbot untuk main, Parjo nih? Iya Parjonya, iya karena kan emang ibaratnya gue hidup juga ibaratnya dari sana lah ibaratnya, jadi gue harus mainin kartunya ke siapa-siapa gitu. Mungkin nanti sama pop up juga mungkin bisa jadi kan gitu. Gitu. Karena emang ya bisa harus gitulah. Karena juga bisa jadi juga dirumahin gue Mas Tim. Waduh. Per bulan Mei. Kalau emang dari Lebaran nggak membaik, bisa jadi gue dirumahin gitu. Sementara. Otak lagi. Sementara Bang Ones. Nggak mungkin tahun ini. Karena nggak ada event apa-apa kan. Event gue bulan Oktober misalnya Amceng ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gitu ya paling ya gue harus muter otak. Dan alhamdulillahnya juga kayak gue kan orangnya jarang ngampas nih Mas Niko Mas Aram kan. Ya alhamdulillah nih lagi Covid ini ada brand chat, terus tiba-tiba DM gue minta kirim alamat, terus mau ngirim chat-chatnya ke gue ya. Mudah-mudahan gue jadi di rumah ini gue jadi nganpas lah. Ya mau Keren. Gaul banget tuh Mas Ones. Kok bisa dihubungin gitu, Nes? Emang udah kenal sebelumnya atau? Ya mungkin dia tahu gue, dan juga kan belakangan ini gue collab sama Never to Levis itu yang lelang sepatu, terus dengan Kamasi kemarin yang papan itu, ya akhirnya mungkin yang dia penny post itu ya. Gitu. Gitu. Nah, ini brand catnya ini tadinya enamel itu yang lebih ke pinstripe, yang ke otomotif lah gitu. Gue ngomong ke orangnya, wah Mas, ini sebenarnya saya udah nyerah nih enamel gini, saya udah pernah nyoba, dan saya pernah nanya teman-teman graffiti yang nyoba enamel, emang udah pada geleng-geleng nih nyoba enamel gitu. Tapi dengan keadaan Covid ini dan Mas mau support, ya mudah-mudahan saya juga terpacu lah gitu. Oh enggak Mas, ini justru saya yang baru ngeluarin akriliknya nih gini-gini. Makanya saya mau ini teman-teman. Wah, alhamdulillah udah ya seneng lah.
Gaul banget. Hamdallah. Kalau enamel asli, enamel gue udah nyoba, gue bilang anjing gue. Gue sempet nanya Dadowaki kan realis tuh. Dia sempet satu kosan sama temen gue yang main enamel. Gue nanya Dadowaki, Mas Dado, lu udah pernah nyobain enamel belum? Udah maksudnya kan dia kan gambarnya detail lah gitu. Gimana nyobain enamel? Wah nyerah mas, gue mas nyerah. Wah berarti gue doang nih yang nyerah nih enamel nih. Nah, itulah. Lumayan capek sih. Kalau gue sih emang hampir sama aja sih, cuma emang dari dulu kan emang kerjanya kebanyakan di rumah. Ya. Dari dulu juga kalau soal desain juga gue freelancer kan dari dulu. Ya emang berkarya dari rumah udah dari dulu, cuma bedanya udah jarang nongkrong gitu loh. Bedanya nggak nongkrong gitu loh, nggak ketemu orang-orang yang kita kadang suka minum gitu-gitu. Tapi kalau Jadi gue perhatiin lu lebih aktif di area digital lo, Mik. ya gimana nggak aktif digital, karena sekarang gini, maksudnya kita ya berpikir adalah kita semua udah di rumah semua dan kita cuma berkoneksi maksudnya berkoneksi semua itu kan lewat sosmed doang. Ya gimana kita memanfaatin itu doang sih, gitu. Jadi gimana caranya ya tetap produktif aja. Cuma emang secara perlakuannya lebih ke digitalnya lebih banyak sekarang. Gitu. Dari situ respon orang-orangnya gimana, Mas Mik? Maksudnya kalau tadi kan Mas Ones tiba-tiba dikirimin chat nih, berarti ada brand yang tertarik sama Mas Ones. Sementara kalau Mas Haram kan memang ada klien yang on a daily basis masih tektokan. Nah, kalau dari Mas Miko sendiri ada perbedaan nggak antara lo selama ini di rumah berkarya, terus ada klien masuk, sama di era COVID ini? Jadi lebih banyak nggak kalau lo, Mas Miko? Sama aja. Sama aja. sama aja. Karena emang ya sama aja sih, gimana? Selama ini gue ngerasain sama aja. Cuma bedanya karena nggak bisa ketemu orang aja udah. Tapi sisanya semua sama. Iya. Maksudnya nggak yang terlalu intens keluar gitu loh. Gue masih keluar ketemu anak-anak, cuma nggak yang setiap hari. Kalau dulu kan setiap malam sering keluar. Kalau sekarang lebih di rumah. Jadi gimana caranya gue tetap produktif ya semuanya, kayak bikin karya di kanvas, bikin karya di paper, kayak gitu-gitu. Dan ada beberapa ada kemarin teman-teman Jogja itu juga ngajakin bikin project itu, ya kita. Nah itu boleh ceritain dikit nggak? Gue ngeliat dari teman-teman Jogja kan melakukan aksi duluan tuh. Habis itu itu sebenarnya kan si yang ngotak gua itu si Obi. Obi itu kan punya brand itu Dev itu kan, sama teman-temannya juga, teman-teman gua juga. Dia ayo bikin pergerakan yuk buat ini. Nah, si Obi nanya gua gimana caranya. Ya udah, kita jalan. Kita nyari teman-teman sebelah sana pokoknya untuk bikin art print itu. Yang nantinya akan dibuat donasi, kayak gitulah intinya. Ya udah, kita jalan udah. Sejauh ini sampai sekarang udah kejual 30, alhamdulillahnya. Wah, banyak juga. Tuh sebenarnya gue pengen juga tuh Mas Miko tuh kemarin yang art print itu pengen support juga, cuma gue lagi kere juga, mau ngapain gitu. Ya kita nggak bisa memaksa. Benar. Tapi gue masih seneng, sebenarnya pengen tuh mau beli kali anak-anak, kan kayak dua anak-anak dulu bikin kaos yang ada pet-petnya tuh, yang rap-rap tuh semua tuh gue beli juga gitu. Tapi sekarang karena ekonomi juga lagi begini, ya gue cuman sebagai orang yang hobi yang coret-coret ya gue cuma bisa support pergerakan lain lah, kayak Nevertheless main bikin ini, gue cuma ya kayak pop up nanti mau lelang ya gue cuma bisa. Yang tadinya gue mau bikin karya baru buat pop up, gue nggak sempet karena digerecokin anak gue mulu apa gimana. Gue akhirnya ya udah kayak karya lama aja, yang penting tetap bisa support karena sebenarnya kayak yang harga gitu jadi pertimbangan kita juga ketika mau menjual. Nah itu gimana? Jadi kayak kalian nentuin bareng-bareng atau enggak, sebelumnya emang gue sama Obi ngobrol gitu kan, maksudnya ini akan dijual berapa, gue ngasih tahu oke, 11 art print itu kan kita jual 500.000, kalau dibilang secara per piece-nya per art print itu kan cuma 55.000 doang. Kalau secara penjualan itu murah banget. Benar. Tapi pertimbangannya adalah kondisi sekarang itu nggak mungkin semua orang akan spend money untuk beli seperti itu gitu. Mereka pasti kan akan lebih ke maksudnya kondisi mereka dulu, akan mikir ke situ dulu. Walaupun emang mereka punya rasa untuk support, tapi kan belum tentu semua orang bisa gitu. Makanya kita jual, mungkin karena mindset orang Indo kan kadang begini, 500.000 kan udah
orang berpikir, wah anjing 1,5 juta, udah kan, jadi kayak kelihatannya mahal gitu. Padahal kalau dibilang maksudnya dilihat dengan sesama itu maksudnya murah gitu, ada 11 April dengan harga 500 itu murah gitu. Jadi mungkin karena orang lihatnya kayak ya, tapi sejauh ini ada karena untuk donasi sejauh ini terjual 30 bundle gitu udah oke sih. Udah jadi besok ya? Iya, belum, masih ada 20 bundle sih. Nah, karena kan kita bikin cuma ada 50 edisi. Nah, jadi besok yang dari 30 penjualan 30 karya itu besok uangnya mau didonasiin dulu. Jadi nggak usah harus Tapi target donasinya kemana, Mik? Jadi ada teman-teman di Jogja itu kayak musisi gitu, ada beberapa yang mereka membuat donasi juga. Nah, salah satunya ada satu lubang ini temannya anak-anak juga. Jadi kita namanya itu Mama Jahit apa gitu, aku lupa. Mama mau jahit. Jadi dia emang bikinin APD gitu yang mau ngejahit gitu. Jadi dia yang mengelola tukang jahit yang mau kayak gitu. Oke. Gitu sih. Nah, ini dari beberapa. Jadi emang dia dapat donasi itu dari beberapa proyek-proyek yang lain di Jogja khususnya. Buat gitu keberlangsungan hidup mereka juga kan? Iya, gitu. Kadang juga suka mikir juga, kasihan juga kayak pekerja-pekerja yang katakanlah maksudnya buru-buru gitu, yang buru jahit kayak gitu-gitu kan, kalau nggak ada kerjaan juga bingung juga dapat duit dari mana. Itu sih. Sebenarnya sih itu sih yang bikin kita kayak sebenarnya penasaran sama teman-teman yang ikutan hari ini gitu. Kan kita bisa bilang ada support system lah, ada orang-orang di belakang kita nih gitu kali ya. Mungkin kalau tadi Mas Miko sampai ada ideation bahwa ada tukang-tukang jahit yang bisa kita support gitu. Nah, kalau dari Mas Aram, Mas Ones, pengen tahu juga kalian tuh punya ada pergerakan yang serupa nggak sih, paling nggak buat bantu the whole ekosistemnya gini nih Mas gitu. Kalau gue sih sementara emang terus terang nggak bisa fokus buat bikin pergerakan ya, terlalu berat gitu. Cuma paling bisa bantu support donasi dan lain-lain. Soalnya Ibu mesti ingat juga, maksudnya gue kadang mikir kayak driver ojol itu kan kasihan banget sekarang ya kan, pedagang gitu. Maksudnya kita kadang gimana nih biar bisa pada muter lagi gitu. Cuma emang itu caranya gimana susah ya, belum pikiran sih. Cuma mungkin ya nggak tahu, kalau kita rame-rame kayak gini mungkin bisa lah. Maksudnya yang perlu dibantu soalnya jadi semuanya sih. Banyak memang. Betul. Makanya semua sektor kena dampaknya sih. Betul. Nggak cuma satu lini doang ya, tapi semua sektor gitu, ini kena dampaknya. Betul. Mas Ones, Mas Ones. Ya. Tadi apa tadi pertanyaannya? Masih aja Bang Ones. Oper boleh kali Kang Ones. Bang Ones. Aduh. Ya, kalau gue sih sekarang lebih mikir, ya gue karena ibaratnya gue ya di Gardu juga movement, di Parjo juga movement ya, gue coba ngaitin semuanya untuk bisa berbagi lah, ibaratnya gitu loh. Maksudnya bikin sesuatu apa yang bisa ngasih kesibukan mungkin teman-teman yang hobi dengan kita, gitu-gitu. Gue satu nih yang gue mau diskusi sama kalian. Ini kira-kira kita bisa berapa lama ya kuat ya melakukan hal-hal yang kayak gini nih? Maksud gue gini, beda-beda. Ada pasti kan ada saatnya kalau tadinya kita punya rezeki lebih kita berbagi gitu misalnya. Ada saatnya yang wah rezeki gue kayaknya udah mulai di titik nanar nih gitu. Nah maksud gue kira-kira kalau menurut kalian gitu, kira-kira bisa berapa lama lagi kita begini ya? Atau ada manuver-manuver apa yang kita bisa melakukan hal yang sama tapi tanpa harus men-sacrifice ini kita gitu, misalnya pendapatan kita misalnya. Gimana ya, kalau gue sih malah mikirnya kayak ini enggak ya, ini kayak pikiran gue aja, kayak karena kebanyakan nonton film kayaknya. Jadi kayak posisi sekarang, keadaan kita sekarang itu kayak kita itu dilatih gitu loh. Nggak tahu nanti di future gitu yang ternyata kita kehidupan yang benar-benar kita nggak boleh keluar, yang memang rata-rata kita harus di dalam. Yang emang kita dituntut emang harus
melakukan sesuatu cuma virtual di dalam rumah dan segala macam gitu. Berarti kan kita harus distopia gitu. Iya, gitu. Maksudnya jadi kan kita dituntut maksudnya harus mikir gimana caranya ini akan seakan-akan akan terjadi seperti ini selamanya gitu loh. Jadi ya harus mikir gimana, wah kalau misalnya emang harus jualan dari online ya jualan. Gitu. Nggak mungkin nggak akan mati sih kalau menurut gua. Pasti ada cara lah ya, pasti ada cara. Penyesuaian soalnya. Emang bener-bener kita harus dituntut untuk mikir lebih untuk itu. Jadi kayak pokoknya seakan-akan akan di kedepannya itu akan seperti ini terus gitu loh. Kalau gue mikir ya. Ini kayak garis startnya nih Mas Miko ya. Jadi kayak ini permulaan, lu emang diuji, lu tahan nggak seperti ini. Kalau emang ternyata nanti di dunia kedepannya gitu seperti ini juga gitu. Jadi gokil banget teori lo nih. Sorry. Kalau gue mikirnya seperti itu sih. Mungkin sih nerusin kayak Mas Miko bilang ya. Kalau kemarin kan kita istilahnya bikin donasi, terus kita kasih bantuan gitu kan. Iya. Gimana caranya kalau bisa, misal, anjing, ribet banget gue. Maksudnya, enggak lah. Abis ini gimana misalnya kita semua tuh tetap jalan, tapi jadi istilahnya misalnya tukang masakan, ya tukang makanan tetap jualan makanan, kita tetap bikin artwork, terus tukang lainnya tetap jualan seperti biasa, tapi bikin sistemnya itu gimana cara biar muternya dengan kita di rumah. Kayak Mas Miko bilang sih tadi sebenarnya, ya kan? Benar. Tanpa keluar pun kita masih bisa belanja, bisa. Iya. Ya kurang lebih gitulah. Jadi mindain yang tadinya kita harus ketemu, gimana caranya biar sekarang ya udah lewat online. Gitu. Kalau medium baru ya. Ya, yang belum ketemu kan caranya nih gimana gitu loh. Apakah lewat ya? Gue terus terang terakhir jadi jarang ke sosmed sih, nggak tahu kenapa ya, kayak nggak nafsu aja gitu jadinya buka sosmed. Gitu loh. Tapi kan kita gitu berkoneksi lewat sosmed. Nah itu dia mungkin. Lo bisa bayangin nggak kalau zaman dulu udah ada COVID-19 ini, tapi udah ada sosmed sama sekali. Nggak ada sosmed, benar. Kayak bang chaos, yakin gue rusuh pasti. Pasti itu rusuh. Makanya sekarang itu kayak betul. Kita diuji, tapi emang teknologi memadai gitu hitungannya. Iya. Kita masih berusaha berhubung dengan yang lain. Bijak banget lo Mas Miko ini. Wah. Gue cuma berpikir gitu doang sih, maksudnya kita itu kalau diuji nggak mungkin lebih dari apa yang kita nggak mampu, pasti kita nggak mampu. Setuju. Enggak. Keren banget. Anjing sok-sokan lu. Amin. Kan kayak gue sekarang nih sebenarnya di awal-awal bulan kemarin gue lagi mau buka toko-tokoan nih Mas Anam, ya kan? Mau silakan kecil-kecilan lah di rumah gue. Cuman kayaknya gara-gara COVID ini pasti jadi mandek. Karena semua angan-angan gue, planning gue mau bikin sesuatu kriaan di toko gue, nggak mungkin gue wujudin kan, daripada gue diusir sama warga sini, dan gue warga baru juga lagi. Ya kan? Ya, mungkin nanti akan larinya ke online gitu. Dan gue berarti juga kan ada baiknya Bang Ones. COVID-19 ini kan ada baiknya. Benar. Jadi memacu kita gitu kan. Terus kayak gue misalnya selama ini gue jualan baju setahun sekali, ternyata gue bertahun-tahun gue nyoba jual baju, nggak bisa menguntungkan, malah gue banyakkan bagi-bagi orangnya dibanding jualannya. Sama gue. Iya, bener. Dan yang berisik yang bawah jadi ini bini gue minta modalnya kan dari gue, semua perekonomian semua udah di bini gue kan. Ya akhirnya gue coba pikir, berarti ibaratnya mungkin gue akan coba sistem open PO apa gimana gitu. Jadi karena setiap gue bikin baju itu, satu gue lebih banyak gift-nya, terus akhirnya orang yang mau beli malah nggak dapet gitu, malah udah kehabisan gitu. Habis duluan. Makanya mungkin gue berubahnya akan sistem open PO apa gimana, nanti gue akan makin giat bikin desain baju apa gitu. Dan gue coba manasin diri untuk berkarya, mungkin nganvas yang tadinya gue jarang-jarang nganvas apa gimana.
Bener sih. Sebenarnya itu sih yang bikin kita penasaran tuh, kalau yang tadinya banyak main di jalan gambar gitu. Nah, kayak gini tuh ngakalinnya gimana ya kan? Ya kan? Kantor juga Iya, tegang, pemasukan ada cenat-cenut. Tadi ngakalinnya gimana ya gitu. Iya, Gitu sih. benar. Harus berbuat sesuatu emang. Gitu. Iya. Tapi lu udah jalanin ini berapa lama, Mik? Apanya? Ya, maksudnya bekerja dari rumah. Di dalam 10 tahun ini kan gue memang udah full time di rumah, maksudnya full time berkesenian aja. Maksudnya gambar-gambar doang, jadi emang gak ngantor. Berarti adaptasi Cuma ketika... Adaptasinya sih gampang, cuma bedanya adalah gue nggak bisa traveling gitu, maksudnya gitu keluar kota dan segala macam. Yang misalnya kerjaan juga kan kalau kerjaan yang harus kayak mural gitu-gitu kan emang harus kita ke sana keluar gitu loh. Kalau sebenarnya kayak gue kemarin sempat mikir sih, maksudnya COVID-19 itu bagus untuk kita gitu. Kemarin tuh sempat adalah, menurut gue, karena kan sebenarnya awal tahun ini kemarin, gue mikir gue mau ada rencana untuk pameran gitu. Pameran tunggal, tapi gue masih mikir. Terus akhirnya tiba-tiba ada COVID-19 ini. Terus banyak banget kan art fair, terus ada pameran Solo itu pada cancel semua. Gue jadi, ini kalau misalnya gue bikin jadi gagal gitu. Jadi emang gue berpikir, kayaknya Tuhan itu baik gitu. Kayaknya gue emang gak boleh untuk pameran dulu. Gitu. Jadi emang, ya udah. Jadi emang gue sempat mikir mau pameran, terus gue gak jadi. Tiba-tiba ada COVID-19 itu. Hampir aja tuh ya. Iya, maksudnya, aduh. Gue mikir, gitu, mikirin kayak gitu aja. Karena sekarang semua event, semua ini pasti kan udah, yang pada nyiapin udah ngeluarin duit banyak loh. Iya, untuk ngerjain itu semua. Makanya ketika gue lihat itu, untuk kayak bikin pameran tunggal itu kan duitnya nggak sedikit gitu. Betul. Kita nyiapin duit banyak. Ketika misalnya di cancel gitu kan, lu bingung mau gimana habis itu. Ya ada sih beberapa seniman teman-teman gue yang di luar gitu, ketika dia udah bikin pameran itu harusnya kan offline gitu. Jadi dia bikin satu virtual video itu untuk kayak orang-orang bisa ngeklik link itu, bisa masuk ke dalam kayak ngelihat pameran itu secara online. Ada yang diaplikasikan seperti itu. Gitu. Masih bisa ada jalan sih. Gitu. Lucu juga tuh ya, ganti platform doang ya, tapi tetap pameran. Ganti platform doang. Cuma mungkin secara pengiriman karyanya mungkin agak seperti itu, gitu. Cuma secara tambah asik aja. Kalau nggak ada COVID-19 kita nggak akan meeting kayak gini sih. Iya benar. Kita nggak pernah akan nyoba kayak gini-gini. Ya, benar. Awal yang baru nih. Iya. Maksudnya kayak emang kita harus dituntut mikir gimana caranya emang udah nyoba di virtual gitu. Kayak di film-film ini yang Ready Player One. Ready Player One. Iya, memang virtual gitu. Lu bayangin deh. Ntar lu bisa pakai goggles itu yang memang lu ketemu ada dunia sendiri itu kan keren banget. VR ya. Ini gua kebayangan nonton film. Primitif gimana Mas Aram? Primitif? Berhentilah ya. Mau online juga susah. Tapi benar sih, mungkin mesti nge-shift ya, gimana caranya biar bisa jalan lagi nih. Benar. Bukan buat kita doang sebenarnya, buat semuanya kali ya. Iya benar. Betul. Harus berotak ya, kita harus ngapain. Harus lebih. Tapi kalau Mas Ones sama Mas Aram, Mas Miko di rumah ada tempat buat gambar? Masih ada. Lo ada. Alhamdulillah buat menurut mah ada. Lumayan lah ya, masih bisa ya. Karena gue tinggal sendiri, jadi ada aja. Jadi nggak ada repot gue mikir sendiri. Dari kalian semua ada ini nggak sih, apa yang lo lakuin untuk tetap menginspirasi orang itu, ada kiat-kiatnya sendiri nggak sih?
Kalau gue sih gimana, karena emang kita udah dituntut untuk gimana caranya untuk nggunain lebih ke sosmed, ya gimana caranya kita nyebarin lebih ke situ dong sekarang. Maksudnya Benar. orang semuanya nggak mungkin seharian itu, nggak mungkin mereka nggak pegang handphone atau apps apa aja. Pasti mereka kan buka apps tuh. Entah Iya. itu Instagram atau Twitter atau apa. Mereka kan mengikuti berita yang sekarang gitu kan. Walaupun walaupun mereka nggak mengikuti atau politik atau mereka ada yang mereka sama sekali nggak ngikutin COVID-19 gitu. Mereka ngikutin beberapa seniman atau beberapa musisi yang memang membuat mereka lebih nyaman daripada melihat berita yang simpang siur. Nah, penting kan dari kita yang sebagai penggerak seni yang berkomunitas, gimana caranya ya, apa yang gue lakuin sebisa mungkin ngasih positif vibes aja buat mereka. Oh, ternyata lu bisa bikin seperti ini juga. Ya gitu, maksudnya kayak ketika orang awam gitu ngelihat orang, maksudnya dari sosmed yang aktif gitu kan, mereka jadi tergerak juga. Yang gue sebelumnya, contoh kayak gue sendiri lah, gue di rumah dengan posisi seperti ini, gue dituntut kayak gue harus masak sendiri, gue belajar sendiri gitu. Jadi gue belajar gitu. Iya. Gue sampai yoga, men. Gue yoga. Gitu. Emang kita harus dituntut kayak gitu sih. Ya sama sih kalau gue yang gue lakuin ya, gue sekarang kalau lu perhatiin posting-postingan gue nggak pernah bosan-bosan untuk ngingetin orang untuk di rumah aja, terus jaga kesehatan, terus berdoa, karena emang itu satu-satunya cara yang kita, maksudnya karena banyak juga yang DM-in gue, teman-teman yang biasanya gue tongolongin, maksudnya emang lu bisa di rumah aja gini. Bisa gitu ya. Maksudnya orang yang bandel kayak gue aja harus coba untuk berubah gitu loh. Jadi makanya alhamdulillah sih dari posting-postingan gue ngingetin rumah aja tuh banyak yang DM-in. Maksudnya sini dong, ini udah di rumah aja dulu, kita jangan nongkrong dulu. Masa gue coba ngingetin itulah, terus jangan lupa untuk berdoa lah, karena emang satu-satu jalan ya. Selain kita diam di rumah aja kita nggak doa juga percuma juga. Makanya kita tetap mohon yang di atas gitu lah. Bener nggak? Bener. Kalau nggak ada COVID-19, lu juga jarang ketemu anak lu juga, maksudnya. Bener. Gue ketemunya kalau udah tidur mulu. Nah, makanya ada baiknya sih yang orang yang iya, makanya itu. Dan ini segi positifnya. Itu banyak yang merhatiin gue. Wah, Mas Anas sekarang udah bisa diam di rumah. Gitu loh. Tapi gue mikirnya adalah nanti misalnya ini COVID-19 selesai, gue nggak tahu orang-orang itu akan membiasakan diri tetap cuci tangan atau tetap sering di rumah atau enggak, gue masih nggak tahu. Ya mudah-mudahan sih inilah. Nah kalau bagusnya kalau masih melakukan seperti itu sih bagus juga. Benar. Ya, kayak gue juga pakai masker, orangnya gue paling risih pakai masker selama baru-baru ini gue pakai masker karena gue pas keluar kemarin ke tempat servis kayaknya emang harus pakai masker gue gitu, walaupun gue risih gue harus coba ngelawan diri gue lah gitu loh. Enggak sih, kurang lebih setuju sih, harus lewat sosmed mau nggak mau ya, walaupun gue yang lagi skeptis. Ini mah pribadi aja. Dari kalian sendiri kalau ditanya kenapa mau ikut join ini juga? Kalau gue sih kenapa ya, Bang Unes, lu lagi di sauna ya Bang Unes? Kagak, ini di toko-tokoan gue masih kayak lagi di sauna gitu ya. Masih berantakan toko gue. Toko gue berantakan, cuman belum bisa ngapa-ngapain. Karena belakang itu kayak di dalam kotak sauna begitu Bang Unes. Iya. Kayu. Pikir di Delta baru mau nyusul. Hasilnya Bang Kelo, hasil karyanya Bang Kelo nih. Oh gitu. Terasa kayu. Tuh di atas ada tempat tidur Mas Riko. Kalau Mas Riko nginep sini ada tempat tidur tuh di atas. Wah, boleh. Insyaallah. Gimana Mas Aram? Tuh Mas Aram tadi. Iya. Kalau gue sih karena sekarang kemampuan gue bantunya ya lewat karya kan, belum istilahnya mungkin kalau secara moneter karena duit gue nggak ada gitu loh. Jadi ya ini yang mungkin caranya melalui karya-karya gue gitu loh. Cuma mungkin bagus juga tuh kalau pop up jadi wadah buat itu tadi transaksi sesama ini besok ya kan. Amin. Nah, gitu. Di satu platform gitu kan. Ya kalau gue sih seneng lah, maksudnya diajak-ajak kalau bahas karena emang cuman ini yang bisa gue lakuin gitu, untuk bisa bantu lagi COVID ini gitu. Makanya tadi yang tadinya
ke Ipang, gue sempat ngomong gue kan bikin karya baru, terus gue mau bikin karya yang bisa nginteraksi orang di saat COVID gini, tapi juga susah untuk eksekusinya. Akhirnya gue coba cari-cari ke rumah Rempoa kemarin, nyari-nyari karya lama gue, apa yang bisa, ya kayak gue pengen yang untuk pop-up, gue pengen ulang yang karya ini vinyl tag. Tadinya gue mau nyari karya yang pas medium rare tuh, karena kan momentumnya pas tuh pertama kali gue pameran tuh yang ada mat hitamnya gitu-gitu. Nggak ketemu, ya gue nemunya yang pertama kali pameran di Gardula yang vinyl tag ini gitu. Dan tadinya gue ibaratnya sempat ngomong ke Ipang 100% gue donasiin, yang gara-gara di grup Bomber Gosip yang Uncle Joy sempat 50% donasi, 50% lagi untuk karya, gue akhirnya mikir, oh iya, ada baiknya juga ya, misalnya 50%-nya ibaratnya untuk gue bikin karya lagi baru, apa kali aja ada pergerakan yang bisa gue support lagi gitu-gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi lebih ke situ gitu. Cakep sih, cakep. Ya intinya sebenarnya kan kita kalau dari pop-up bisa bantu banyak pihak lah kepengennya abang-abang. Bisa ngebantu abang-abang juga berkarya, at the same time mungkin jadi pemasukan nanti ke depannya, siapa tahu ya kan, kita nggak tahu. Tetap bisa produktif lah di rumah, bikin apa gitu loh. Sama di sisi lain ya, kita kayaknya harus punya pertanggungjawaban sih sama si skena dan kulturnya dan dunianya juga sebenarnya ya. Benar. Setengahnya lari buat COVID gitu. Mas Piko gimana Mas Piko? Kalau gue sih senang-senang aja diajakin. Ini mati lagi nggak? Enggak kan? Enggak, aman. Katro nih handphone-nya. Tenang nih. Bang Andas sudah kembali. Kalau gue sih senang-senang aja diajak kolaborasi, maksudnya bikin project gitu. Emang dari dulu karena gue bisa maksudnya bilang kayak, maksudnya gue tumbuh dari berkomunitas gitu. Gimana caranya kan komunitas itu kan selalu bikin sesuatu yang emang ada dampaknya gitu lah. Yang membuat orang-orang itu jadi mau ngikutin atau enggak, yang penting ada dampaknya. Maksudnya kayak ini gue diajakin bikin donasi, bikin project itu gue seneng banget. Karena apa ya? Begitu sih gimana cara, ya gue bisanya seperti itu. Gue gambar, gue berkesenian, ya gimana caranya gue ngebantunya gitu aja sih selama ini. Gue mikir gue sebagai, katakanlah gue sebagai, emang gue seniman, gue emang berkarya gitu di rumah, dan gue rata-rata gue kerja juga freelancer, tapi kebanyakan gue dapat duit dari hasil gue gambar. Tapi kan selama gue berkarya itu kan emang gue butuh duit yang gak lumayan gitu loh. Jadi gimana cara? Ya secara ini gue bisa bantunya ya dari karya yang gue buat. Secara finansial gue belum tentu bisa. Gitu. Sedikit jauh sama semua ya emang. Iya. Kita dari sisi art atau artisan yang bisa kita lakukan ya dari karya, entah itu ntar jadinya efek langsung atau efek nggak langsung. Ya biar orang yang menilai. Tapi at least kita bergerak terus sih. Keren banget ya kalian. Halus banget Mas Bima. Aduh, banggakan gua. Bima nih ngapain aja nih selama COVID nih, Mas Bima? Oh. Kalau Mas Bima sendiri kerja Mas Bima tuh. Ya maksudnya jalan terus ya. Insya Allah. Ya itu kita berusaha menjadi jembatan dan kita juga tetap bergerak karena ya kayak yang tadi Miko bilang, Mas Aram bilang, Mas Anas bilang, kita emang harus terus bergerak untuk tetap berjejaring dan melakukan aktivitas ini. Emang sekarang mediumnya lagi dibawa di era digital dan berjarak kayak gini. Cuman bukan berarti kita stop sih menurut gue. Iya. Mikirnya pokoknya kita udah di dunia depan gitu loh, yang kita emang udah nggak boleh keluar. Black Mirror nih, Black Mirror. Maksudnya mikirnya gitu aja. Jadi benar-benar itu dalam rumah aja yang benar-benar virtual gitu loh. Benar. Ada saran untuk menjaga kewarasan? Ini kan udah hampir sebulan nih, beberapa orang mungkin di rumah. Wah, kriminalitas tinggi sekarang. Tapi ya sih, gue baca-baca. Malam udah bahaya tuh. Oh iya? Maksudnya ada beberapa ruko gitu-gitu dijebol, rumah di ini. Ya, sekarang gue pernah juga deh. Tengah malam sempat keluar gue ke Alfamart lah, nyari buat makan, gue nyemil lah. Nah itu gue sempet pas ngobrol tuh kemarin, bang baliknya hati-hati bang.
emang kan kondisi jalan sekarang kalau malam udah sepi nih, itu banyak orang-orang yang kriminal manfaatin situasi itu. Karena kan udah cuman 1-2 orang lewat itu dimanfaatin sama orang-orang seperti itu. Dulu gue diingetin tukang parkir Alfamart karena kemarin katanya baru ada orang dibegal apa gimana gitu. Jadi tengah malam tuh di atas jam 11 itu udah di mana-mana tuh udah rawan banyak orang yang manfaatin itu gitu. Dampak ekonominya sih pasti udah karena kan itu. Di semenjak Covid ini malam udah jarang tuh razia polisi, ya kan? Polisinya juga malas keluyuran malam-malam. Yang nggak ada maksudnya sudah malas PSBB itu kan rata-rata di siang sore gitu kan. Bukan itu juga beberapa titik doang. Iya, beberapa titik. Gitu. Makanya ya hati-hati aja gitu. Terus coba ngibur diri aja ya, apapun hobinya coba ngibur diri, apapun itu gitu. Coba nyenengin aja di rumah, nyenengin diri lah, ngelakuin sesuatu yang bisa nyenengin diri gitu aja sih. Harus tuh ya, biar menjaga waras tuh harus banget sih. Benar. Yoga deh kayak Miko. Benar. Maksudnya gue sebagai pelaku seni atau ini, ya sekarang di era sekarang ini orang pasti ngedengerin musik, ngelihat gambar. Itu jadi kayak seniman itu jadi berlaku banget gitu loh sekarang. Orang-orang pada gitu loh, maksudnya ada ininya. Kalau bayangin kalau misalnya nggak ada musik, nggak ada apa yang lu lihat, gitu kan jadi nanti lu tambah boring. Lu bener-bener mati dalam. Ya benar. Mati lagi. Mati lagi. Udah. Boring dalam kotak. Ya kita sebagai pelaku seni, entah itu musisi atau apa yang ini, gimana caranya kita menghibur aja ke orang-orang di media sosmed ini sih. Yang bikin orang jadi tambah, maksudnya mereka semangat gitu lah. Gue boleh sedikit loncat nggak sih bertanya nih? Ya silakan. Siapa? Ke silakan. Kalau di Miko ini kan lo pasti dapat tawaran untuk berpameran juga nih, entah dari yang gede-gede atau kolektif yang gitu-gitu. Mereka kan kena dampaknya juga, akhirnya postpone. Yang lo lihat mereka gimana, Mik? Nyiasatin. Nah, yang gue lihat, jadi ada beberapa yang art fair gitu, mereka bikin online gitu. Ada beberapa pameran itu dijadikan online. Karena apa ya? Itu kan kalau misalnya kayak pameran itu kan mereka si seniman itu kan udah nyiapin dari jauh-jauh hari, udah jauh banget gitu loh. Mereka karya udah jadi, terus tahu-tahu ada ini di cancel, maksudnya di postpone gitu. Jadi kan kasihan. Jadi gimana caranya ya itu mereka melakukan itu jadi ke online. Jadi emang menampilin showingnya itu di sosmed aja. Gitu sih. Kayak yang tadi gue bilang, mereka bikin virtual yang kayak orang bisa jalan melihat gitu. Salah satunya ngakalinnya seperti itu. Gitu sih. Kalau Mas Ones, Pardionya sendiri gimana Mas Ones? Ya kalau Pardionya sendiri ya ngakalinnya lo maksudnya. Ya ada plan gue sih seandainya sampai habis Lebaran COVID masih begini, aku nggak memungkinkan Parjo Carpetnya diwujudin, ya gue akan tetap, karena gue juga peduli juga sama brand-brand lokal ya kan, karena ibaratnya di Parjo banyak pergerakan lokal dan brand-brand lokal. Gue coba tetap harus untuk mewadahi mereka kan, karena kan semua kondisi brand semua lagi lagi ini ya. Gue coba sebisa mungkin ya ngebantu mereka ya, ngewadahin mereka ya, paling bikin online, tetap ngebangun ini brand-brand lokal itu tetap bisa menjualin ininya, produk-produknya atau apapun gitu. Tapi ya lihat habis Lebaran inilah gitu. Tegang. Ya kayak yang Pak Jalan Carpet kan sekarang artwork-nya gue di Darbot nih. Ya gue bilang Darbot, nih gue juga udah DP setengah juga ke AIS-nya kan, nggak kecil juga tuh, lumayan tuh DP ke AIS-nya kan. Gue izin Darbot, nanti misalnya seandainya nggak jadi pun gini ya paling dari ini nanti lu akan gue tuangin untuk merchandise atau apapun, nggak masalah ya Bot ya. Ya untung Darbot juga tetap support lah gitu. Iya nggak apa-apa bangun ya, support gue gitu. Tapi yang gue senang adalah ya paling nggak kita akhirnya sekarang udah mulai berasa banget ya Bim ya, bersatunya ya, satu bikin support yang ini failed, kita cari alternatif lain paling nggak supaya teman-teman bisa tetap hidup segala macam gitu ya. Benar. Intinya harus berasa banget sih. Saran terbaik lo untuk orang-orang di luar sana.
Ya setuju sih, jangan Ya. dekat-dekat orang lain dulu supaya nggak nyebar gitu. Kalau mau emang perlu keluar 1 meter nggak apa-apa kali ya, supaya berhenti gitu loh. Soalnya kan kita yang bawa sebenarnya. Ya kalau dari gue tetap semangat, coba lawan diri lu yang masih pengen bandel keluar rumah untuk coba lawan diri lu untuk diam di rumah. Kalau keluar ya hanya keluar mendesak, ya itu aja sih. Dan tetap ngibur diri aja biar nggak bete dan nggak ini, karena di berita juga ada jadi banyak kekerasan rumah tangga gitu-gitu kan karena ekonomi aja kan. Parah. Sian juga, untung itu belum kejadian sih di keluarga gua, mudah-mudahan. Ya, jangan dong. Jangan dong. Jangan sampai. Gimana tuh? Ya selama kita di rumah ya gimana caranya kita, ini saran sebagai gua ya, maksudnya ya nyebarin yang positif aja, gimana Benar. bikin orang yang lebih semangat, enak gitu loh di rumah. Dan maksudnya kita gimana caranya harus berpikir lebih dan memanfaatkan yang ada gitu loh. Ya. Maksudnya kayak sosmed ini ya, kita harus memanfaatkan sosmed ini sebaik mungkin maksudnya selama ini. Nyemangatin orang-orang ya. Iya, seperti itu. Benar. Pokoknya Setuju. semua ini sih. Setuju. Banyak cara sih. Jangan. Tanya Tapi sama kok siapa. itu Ya. yang bandel kalau bisa dikip satu nanti aku gajian, aku mau satu dong Mas Viko. Apanya? Yang bandel admin Bandel. itu kalau masih Oh ada sisa. iya. Nanti Aku mau simpenin tanya. satu. Karena kemarin pas aku lihat pas pengen beli itu pas dari Dalbot nge-share di Instastory tuh. Oh iya, gue pengen tap lihat di rekening kering udah. Kayaknya nyampe kan.